kebaya. Jadi Mas Viko emang menyesuaikan dengan pilihan pakaiannya aku, dan Mas Amin seperti biasa yang tadi aku juga udah sempat sampaikan ke teman-teman, bisa menerjemahkan dengan baik maunya kita, dan nyampe deh akhirnya. Mungkin nanti tinggal pakai kayak sesamping gitu buat pakai soket Itu Pamin yang mengkilap itu apa? Swarovski atau apa ya? yang mengkilat ini apa ya? Oh ya, ini payet. Swarovski atau apa katanya? Swarovski. Supaya kinclong. Ih, Yang bikin lama apa sih? Ada kesulitan atau apa pembuatannya? Oh enggak ada kesulitan ini sih. nggak cuman kan Mas Viko itu kemarin sempat agak Overweight. bukan overweight, agak berlebih sedikit berat badannya. Tapi aku menantangnya dengan oke, kalau 3 bulan kamu bisa lebih langsing, bajunya pasti lebih bagus gitu. Dan akhirnya kesampaian, kayaknya dia turunnya lumayan banyak nih. Harus fitting 2 Dan kali. sempat dirombak ya Sempat kemarin ya, dirombak. dari ukuran yang pertama sama yang sekarang. Waktu pertama kan kebesar agak besar. Sayanya agak besar. Terus lama-lama sekarang fitting aja terakhir ini udah pas ya. Pas yang fitting kedua tuh udah jadi kayak baju pinjaman karena gede banget. Lingkarnya turun berapa? 6 cm. 6 cm. Ya ini udah kempes. Ya, tadi kan Pamin ini cuma satu ya bajunya? 2. Yang buat Ada akad dua. apa? Yang mana? Yang akad ya. Satu. Oh ini akad. Ini buat akad. Ini akad doang. Nanti Tapi nanti sini pakai tingkepan dia udah pakai udah. Oke. Ini bahannya apa Kak Ana tadi? Bahannya apa, Mas? Bahannya semi wool ini. Import atau Apa? Impor apa lokal? Oh Jepang punya. Jadi kalau pakai ini bisa ngomong bahasa Jepang. Hai, ya hai. Kalau di Jawa moshi. Soalnya jadi kalau pakai bahan ini jatuhnya bagus tuh, nggak ada kerut-kerut gitu, ya kan? Iya, benar. Bahan ini. untuk pemilihan bahan langsung dari Pak Amin atau Dari saya sih, karena ini kan acara akad nikah, kalau akad nikah banyak kan tuh putih gitu, bagus. Materialnya Mas Amin yang memutuskan Iya, ya, saya memutuskan. pilihannya dari wool Jepang gitu ya. Iya, Iya, karena karena ini kan jatuhnya bagus kalau dan aku kan nggak ngerti bahannya, Mas Iko juga nggak. Ya, more or less kita sama-sama awam lah. Jadi Mas Amin yang ahlinya dan kita Jadi menyerahkan. desain dan material dari Mas Amin, propose ke kita lihat gambarnya cocok, contoh materi bahannya cocok, kita yakin. Udah, jadi kayak gini deh. dengan Coba, menurut material Anda bagus? menggunakan Swarovski? Menurut Anda pas banget. Bagus banget ini sih, cocok banget. mana suka nggak? Suka dong, suka banget dong. Berarti dia nggak ada kenaikan berat badannya semenjak terakhir. Siaran. Mudah-mudahan sampai tanggal 12. Bagus sudah. Jangan Siap. udah pertahankan. Siap. Mantap. Berarti ya. ini fitting terakhir bisa dibilang seperti itu. Ini udah final ya. udah Final, final. ya. Final ini. Dengan material menggunakan Swarovski, bahan menggunakan wool dari Jepang, berarti harganya juga lumayan fantastis ya. Widih, fantastis. Harganya gimana Pak Amin? Hadiah aja. Aduh nggak usah disebut. Nol. Waduh, berarti Fantastic Four tuh ya. Itulah kurang lebih ya. Makanya alhamdulillahnya kan satu hal yang istimewa ini kan emang kita cari banget ya, karena aku sama Mas Kiko punya niat baik untuk ibadah yang insya Allah ini akan menjadi yang terakhir buat kami berdua. Amin. Terima kasih. Jadi yang spesial juga yang ingin kami hadirkan di pernikahan kami, salah satunya adalah baju dari Mas Amin ini. Berarti Kenangan ya. final fitting sudah dilakukan, Kamelani nanti awal Februari, berarti persiapan sudah tinggal berapa persen? 90. 90 ya, 90 menuju 100% sih. Ini lagi lucu-lucunya sih. Lagi deg-degannya menjelang hari H. Jadi makasih banget juga teman-teman yang di sini buat support kita. Biasanya jelang-jelang pernikahan ada saja kayak keributan-keributan kecil yang terjadi. Kalian merasakan hal itu juga mungkin? Keributan sih mungkin ada ya, tapi kadang-kadang kita memilih untuk ya sudahlah, nggak perlu ribut lagi, udah mau acara juga kan. Kalau untuk vendor sih mungkin udah siap semua, cuma tinggal beberapa finalisasi yang perlu kita omongin lagi aja. Itu sih. Termasuk dengan Simar sendiri mungkin kan. Iya, Shimar itu kan udah sangat kritis ya. Umurnya sekarang udah 10 tahun. Apapun Mau 11 deh. mau 11. Iya benar, sebentar lagi. Besok mau 11. Jadi apapun aku diskusiin sama dia dari dia kecil gitu. Jadi aku mencoba memanusiakan dia dari dia kecil.
aku ceritain semua hal yang terjadi sama aku mengenai relationship, kerjaan, mengenai hidup, seterbuka itu. Sehingga ketika ada orang masuk, ada laki-laki yang datang, dia tahu apa yang sedang terjadi, dan itu yang membuat dia jadi merasa dilibatkan. Itu yang penting menurut aku. Dan ketika dia dilibatkan, dia merasa punya hak gitu untuk menilai Mas Iko. Dan di situ aku butuh sebenarnya peran Shimar lakukan itu gitu. Dia tahu Mas Iko orangnya baik, perhatian dan sayang sama dia. Anak kecil kan nggak bisa dibohongin ya. Vibe-nya beda gitu. Kalau ada orang yang emang cuma pengen peres aja, ala-ala pengen deketin aku. Dan alhamdulillah Iko menang skor waktu itu. Jadi menang skor, dan akhirnya aku putuskan untuk ya coba kita jalanin ya selama setahun ini. Aku pengen tahu seperti apa sih dalamnya hati kamu. Untuk Mas Vito sendiri akhirnya mantap memilih ya mungkin ya wajar lah ya kalau cowok kan mungkin pertama ngelihat perempuan dari fisik pertama, itu yang message paling gampang kita lihat. Saya waktu itu sebenarnya kenal Mel tuh dari 2016, cuman saat itu mungkin saya juga udah pacaran sama orang segala macam. Oh gitu. Punya kisahnya sendiri. Akhirnya kebongkar. Akhirnya kebongkar waktu itu. Cuman ya. Tapi dia ketemu aku, dia minta foto dulu. Iya. Tahun 2016. Jadi saya waktu itu 2016 sebagai fans. modus ya. Bukan modus, fans. Coba. Jadi dia jadi mengidolakan. dia jadi narasumber dokter di acara yang dimana aku jadi brand ambassador di brand tersebut. Aku datang terlambat nih di eventnya, dia udah kelar ngomong, tiba-tiba ucuk-ucuk launching sepatu kan, kita cara launching sepatu. Launching sepatu. Terus dia datang, Mbak boleh minta foto gitu. Terus fotonya itu aku tuh sebenarnya masih inget bahwa ada seorang laki-laki yang minta foto di acara itu, cuman kan samar-samar ya. Fotonya ada di Instagramnya dia, dan aku nggak pernah nge-like dan nggak pernah lihat foto itu. Pas dia DM aku pertama kali dan dia kasih lihat foto itu, aku shock banget. Ini orangnya nih yang pernah minta foto sama gue nih. Ya akhirnya berjalanlah kami gitu. Berarti sempat terngiang-ngiang ya. Enggak juga sih. Itu kan terposting di feed saya, feed Instagram waktu itu ya. Terus pas aku mulai DM dia, aku meremind dia dengan mengirim foto itu lagi. Ingat nggak kita pernah foto ini? Terus dia kaget saat itu. Oh. Gitu. Terus ya udah sejalan dengan waktu. Aku waktu itu awalnya dikenalin sama temen, aku mencoba untuk mendekati dia karena pas yang kemarin 2021 itu aku udah nggak sama siapa-siapa. Jadi ya udah aku minta ketemu sama dia, terus kita jalan bareng segala macam, terus dia sempat ghosting dari saya. Cuman ya sudah lah ya, karena saya tuh menilai Mel tuh orangnya baik. Dia banyak dikenal orang sebagai pribadi yang baik, pribadi yang humble gitu ya. Terus dia juga temennya banyak, terutama di bidang olahraganya dia itu banyak banget. Terus kalau teman banyak kenapa? Bukan, maksudnya banyak yang mendoakan kamu yang bagus-bagus lah segala macam. Terus ya udah, terus kalau sehari-hari saya ngejalanin waktu sama Mel tuh lebih effortless ya kita ya. Jadi kayak yang mungkin kita juga sama-sama udah dewasa, udah pernah ngalamin yang pahit-pahitnya dalam sebuah hubungan segala macam. Jadi yang ya udah, kita konsep dari awal tuh ya udahlah kita ngejalan hubungan yang enak-enak aja, yang kita sama-sama happy ngelakuinnya gitu, nggak usah yang curiga-curigaan, beban-beban segala macam. Itu sih. Berketeng-keteng Mbak. Honeymoon, alhamdulillah di Bali juga sih. Gitu. Pilihannya jatuh pada Bali lagi karena memang udah tanggung, udah di sana semua perjalanannya, jadi kita lebih extend ya, kita waktu liburan abis pernikahan itu kita tambahin lagi seminggu buat honeymoon bareng aja sama anak-anak gitu. Honeymoon plus sama anak-anak, jadi bawa buntut honeymoonnya. Kameranya kan hubungan kamu dengan Samantan baik nih. Ah, sampai ini saat dia nih, ini. gue tungguin nih dari Akan- tadi. Baik, sama saya juga baik. Kalau santai. Kenalan ya, diundang juga nggak sih? Widih. Diundang sih. Aku udah tahu pertanyaan ini akan muncul. Diundang karena dari awal aku deket sama Mas Iko. Aku cerita semua sama Angga, hubungannya alhamdulillah baik-baik banget sampai hari ini. Kami sama Shimar sama Angga tuh benar-benar deket kayak sahabat gitu, aku dan Angganya. Jadi setiap perkembangan proses kayak kemarin Mas Iko operasi itu juga aku cerita sama Angga, didoain juga sama dia, mau nikah juga dia support banget. Memberitahu iya, cuman kalau mengundang kayak
harus datang ya gitu ke acara aku. Kayaknya enggak ya, sifatnya lebih kayak minta doa restu, minta minta support dari dia sebagai ayah Mishimar. Tentu dia juga punya kontribusi untuk mendoakan di sini. Bakal datang nggak kira-kira? Nah itu dia tuh. Belum tahu ya, harus aku tanya sekarang. Buru-buru nggak? Aku WhatsApp apa? Gue ada nomornya, gue tanya. Awkward. Jadi kalau datang atau enggaknya nggak tahu karena Oke, yuk. mungkin di bulan-bulan Februari juga bulan yang penuh dengan job untuk dia. Jadi aku juga nggak bisa memastikan dia datang atau enggak gitu. Mudah-mudahan datang. Nggak apa-apa kan? Intinya datang pun nggak ada masalah. Apa? Intinya kalau dia datang pun nggak ada masalah. Semakin banyak yang doain, insya Allah perkawinannya juga semakin langgeng, semakin samawan. Kan tujuannya itu kan. Ada acara yang aku ngajak Akira, Mel ngajak Shima, gitu, acara keluarga kami juga kita bermakan. Dan seumuran. Dan kebetulan seumuran. Jadi itu yang seru sih. Nah, kan rencana momen-momen kalian semua ada di Bali. Akan rencana pindah ke Bali juga kah atau seperti apa? Pertanyaannya sulit nih. Aja deh. Pindah ke Bali nggak mungkin, kami bilang nggak akan pindah ke Bali ya, karena kami berdua suka banget Bali. Kenapa memilih Bali jadi tempat pernikahan juga pasti ada alasan tersendiri gitu. Tapi untuk waktu dekat ini mungkin untuk pindah ke Bali sih belum ya. Cuman nggak menutup kemungkinan apabila suatu hari nanti ada jalannya. Ada jalannya. Kita seneng banget bisa tinggal di sana gitu. Cakep sekali. Nah ini untuk acara resepsinya. Pas ya. Bagus banget. Alhamdulillah, ya Allah. Birunya juga bagus banget. Bagus banget. Dari awal fitting pas kita lihat warna biru ini yang dipilih, kita langsung happy banget ya. Langsung cocok banget, birunya bagus banget dan emang sesuai sama yang diinginkan. Modelnya juga. Gak perlu banyak warna tapi pas ya. Coba muter-muter kayak model gitu. Bagus. Untuk bahannya sama kok, Amin? Bahannya sama nggak sih, Mas? Ini bahan wool. Woolnya wool apa? Wool England punya ini. Wool England. English. Ya, jadi kita harus speaking English ya. Alright. Jangan pakai speak English. Bagus ya. Bagus banget. Gimana Kamela nih? First impressionnya ngelihat calon imam? Aduh, ngilu. Jadi aku udah lihat sebelum final fitting sebenarnya. Cuman kalau hari ini udah finalize gini rasanya kayak lebih keren. Dan emang udah sesuai ekspektasi sih, karena udah beberapa kali sneak peek, udah beberapa kali ngintip. Begini yang ada di kepala aku dan terwujud hari ini seperti ini. Jadi ngaca terus nih. Banyak kaca kiri kanan soalnya di mana-mana kaca ya. Terus. Thank you Mas Almi. Aku ambil dokumen dulu ya, satu yang ini lagi. Oh ya, please. Boleh. Oke.